Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, bersama aku Raisa Mafira di program Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Nah Sobat Villa, di episode Jendela Islam kali ini kita mau ngebahas tentang bisa nggak sih kita fokus di perkuliahan dan fokus di ibadah. Karena kita sebagai generasi muda atau akrab dengan sapaan generasi Z pasti bingung ya mau utamain yang mana dulu, mau ngeprioritasin yang mana dulu. Nah, dengan hal itu kayaknya lebih enak kalau misalnya chit-chat bareng dengan narasumber kece kita kali ini. Tanpa berlama-lama, tak kenal maka tak sayang, langsung aja kita kenalan sekarang. Assalamualaikum Bunda Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raisa yang cantik. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana kabarnya, sehat juga? Alhamdulillah sehat Bunda. Iya. Oke, kesibukan Bunda akhir-akhir ini apa nih Bunda? Alhamdulillah kesibukan akhir-akhir ini masih sama karena kita sudah perkuliahan semester genap dari awal Maret. Jadi kesibukan Bunda ya fokus mengajar di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan tentunya kita sebagai dosen juga harus meneliti karena itu bagian daripada kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi meneliti kemudian menulis juga jurnal yang akan publish di dunia akademik ya. Jadi wajib ya seorang dosen itu melakukan penelitian dan juga menulis jurnal. Jadi begitu padat aktivitasnya di bulan Ramadan ini. Lumayan padat tapi tetap produktif ya Bun. Alhamdulillah, Masya Allah. Sobat Villa jangan ketinggalan, jangan mau ketinggalan sama keproduktifan dari Bunda ini ya. Iya, justru harus lebih produktif puasa. Iya, semangat anak muda harusnya ya Bun. Kalau gitu Sobat Villa, biar nggak nunggu lama dan Sobat Villa nggak penasaran lagi, langsung aja kita tanyain pertanyaan pertama kita nih Bunda. Kira-kira kita sebagai mahasiswa ini, kan kita banyak kesibukan ya Bunda. Kita tuh mau fokus kuliah atau mau fokus ibadah dulu. Kira-kira dari kedua hal itu bisa nggak sih Bunda seimbang? Dan kedua hal ini dari pandangan Bunda gimana? Serta di Islam itu ada aturannya kah atau ibadah itu ada banyak jenisnya Bunda? Iya, baik. Mbak Rese saya akan jelaskan ya mungkin bertahap tentang keseimbangan antara kuliah dengan ibadah. Sesungguhnya ketika kita kuliah itu sudah ibadah, tetapi ibadahnya di sini kita bagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Adalah ibadah yang langsung kepada Allah atau vertikal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Nah kita sekarang sedang melakukan ibadah mahdhah yaitu puasa. Lalu kemudian kuliah itu adalah ibadah ghair mahdhah, menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau katakan bagaimana caranya menyeimbangkan? Selama kita perkuliahan tidak mengganggu ibadah puasa kita, itu sudah seimbang. Jangan sampai alasannya kita kuliah lalu kita nggak puasa. Nah ini sama aja namanya mengalahkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Harusnya yang wajib itu tetap kita lakukan, yang sunnah kita lakukan. Dua-duanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi ditanya ada berapa ibadah dalam Islam, yang garis besarnya dua, adalah ibadah yang vertikal atau mahdhah dan ibadah yang horizontal atau ghair mahdhah. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring sejalan. Sambil kita kuliah, tetap kita puasa. Saya kira fakultas maupun institut UIN sendiri sudah mengatur jam perkuliahan. Jadi tidak seperti jam sebelum Ramadan. Di waktu Ramadan itu jam 3 perkuliahan sudah harus selesai semua. Jadi dengan harapan dosen maupun mahasiswa sudah kembali ke rumah untuk buka puasa. Jadi nggak usah khawatir, sudah dipikirkan oleh UIN. Jadi kita nggak perlu rebutan takjil di jalan ya Bu? Iya betul, tidak perlu repot cari takjil di jalan. Insya Allah bisa sampai ke rumah kalau selesai kuliah jam 3 sore. Oke, kalau dari pandangan Ibu dan pandangan Islam terkait dua hal tersebut gimana Bu? Ya, dalam pandangan Islam bahwa sesungguhnya ibadah, kita lihat dulu ibadah itu apa. Ibadah itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan karena Allah. Jadi selama amalan itu kita lakukan baik itu sholat, puasa, zakat,
kemudian haji, itu amalan yang kita lakukan karena Allah, taat kepada Allah itu ibadah. Nah, termasuk menuntut ilmu juga adalah satu amalan yang kita lakukan karena taat kepada Allah. Ya, bukan hanya taat kepada orang tua, tapi taat kepada Allah itu juga amalan, ibadah. Nah, di dalam Islam tadi ditanyakan bagaimana memandang antara dua hal ini. Dua-duanya mulia. Dan dua-duanya insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena dalam bulan Ramadan, jangankan kita menuntut ilmu, kita tidur aja dihitung pahala. Tapi jangan tidur terus, kita malah puasa mentang-mentang, oh tidurnya orang berpuasa itu pahala, lalu kemudian dari pagi sampai malam tidur gitu kan. Bukan itu maksudnya. Artinya teman-teman yang kuliah, jadikan itu sebagai ladang pahala di bulan Ramadan ini. Bahwa kalau waktu tidak Ramadan itu pahala kuliah itu 1, sekarang menjadi berlipat ganda seperti itu. Jadi sangat mulia dua-duanya, ibadah puasa dan juga ibadah menuntut ilmu. Masya Allah Sobat Villa, ternyata bisa seberibadah itu ya. Oke, untuk pertanyaan keduanya Bunda, kira-kira pertemanan atau circle pertemanan, lingkungan sosial itu bisa berpengaruh nggak Bunda dalam kehidupan kita untuk fokus ke ibadah dan fokus ke kuliah ini agar seimbang? Sangat berpengaruh ya. Kalau tadi pertanyaannya berpengaruh nggak pertemanan itu dengan ibadah dan perkuliahan ini? Berpengaruh dong. Kenapa? Karena teman itu adalah bagian daripada support ya, motivasi kita dalam melakukan ibadah. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan tenang kalau ada teman di samping kita makan dengan semena-mena karena dia nggak puasa, dia haid, tapi dia tidak menghormati kita sedang beribadah puasa. Kita kan juga manusia, dalam keadaan lapar, lihat orang makan, orang itu tidak menghormati kita. Artinya kan hati kita jengkel ya. Mentang-mentang kamu nggak puasa makan di depan saya gitu kan. Atau dia mungkin dengan kata-kata yang enak loh, saya kan nggak puasa sedang minum gitu. Itu berpengaruh. Apalagi kalau dia memang sudah berniat mempengaruhi, udahlah nggak usah kuliah, ngapain kuliah kan lagi puasa gitu ya. Jangan. Jadi teman yang baik adalah teman yang mengajak kita ke arah yang sifatnya kebaikan. Kalau dia mengajak ke arah yang tidak baik, berarti bukan teman yang baik. Lebih baik cari teman yang membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau kita mau mendakwahi dia bahwa nggak boleh begitu, sebagai teman harus kita saling support. Saat saya berpuasa, kamu nggak berpuasa, kamu harus menghormati. Boleh. Tetapi kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat kita sebagai temannya, ya sudah, kita menjaga jarak seperti itu. Jadi teman itu sangat berpengaruh dalam ibadah, juga sangat berpengaruh dalam kuliah. Maaf, apalagi misalkan teman ini kita dekat atau bestie lah ya. Itu kata-kata teman itu lebih dahsyat kadang-kadang mempengaruhi diri kita daripada kata-kata orang tua. Pengaruh teman itu jauh kadang-kadang lebih dahsyat daripada nasihat daripada orang tua. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Jadi pilihlah teman yang membawa kita menjadi orang sukses. Jangan berteman yang membawa kita menjadi orang yang rusak, ya, rusak dan tidak sukses, gagal. Itu dari Ibu. Oke, wah Sobat Villa, ternyata sepengaruh itu ya, besar banget lah pengaruhnya. Kalau aku sih lebih deket sama teman aku daripada sama orang tua aku. Kalau Sobat Villa gimana? Tulis di komentar ya. Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang gimana bisa nggak sih kuliah dan ibadah itu seimbang dan pandangan Islam kayak gimana. Kayaknya kurang kalau misalnya kita belum kupas tuntas tentang tipsnya. Terkait tips, kira-kira Sobat Villa nih masih bingung kan? Gimana sih mulai dari mana dulu bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut? Nah, boleh dari Bunda gimana tipsnya terkait dua hal tersebut? Ya. Baik Mbak Raisa juga sahabat Villa ya, tips yang Ibu sarankan untuk keseimbangan antara ibadah dan kuliah, 1, jaga kesehatan. Jadi jangan sampai kita tidak sahur ya, jangan sampai kita tidak sahur sehingga kita kuliahnya lemes, nggak fokus. Dalam sahur itu ada keberkahan. Allah
memberikan kita satu perintah untuk sahur itu, Rasulullah mengatakan sahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Supaya apa? Keberkahan itu maksudnya supaya kita tetap sehat. Dan kalau kita sehat, ibadah puasa kita juga bagus, kuliah kita juga bagus, ya kan? Tapi kalau kita sakit, puasa nggak bisa, kuliah nggak bisa. Jadi tipsnya harus sehat, harus sahur. Yang kedua, teman-teman, jangan buka puasa atau iftar berlebihan. Karena kalau kita buka puasa berlebihan, pakai dendam, yang nanti akibatnya itu merusak daripada kesehatan kita juga, khususnya usus besar kita. Karena terlalu kenyang dan mengakibatkan kita tidak bisa lagi belajar di waktu malam, apalagi tarawih, ya, mengganggu. Karena apa? Kita terlalu kenyang. Jadi semuanya fi ausatiha, sedang-sedang saja, tengah-tengah saja, tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu lapar. Ya, jadi itu satu. Kemudian yang berikutnya, tips dari ibu bahwa kembali ke niat. Niatkan menuntut ilmu ini kesempatan di bulan Ramadan, bisa kuliah, kesempatan banget, bisa dapat pahala yang luar biasa. Jadi justru di bulan Ramadan ini kuliahnya justru lebih gencar. Kegiatan organisasinya juga lebih gencar. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda dibanding kuliah yang bukan Ramadan, gitu ya. Nah, kemudian jadi balik ke niat. Pahami bahwa ibadah atau amalan-amalan kebaikan karena Allah ini adalah niatkan karena Allah, menjadi pahala luar biasa. Coba bayangkan teman-teman, bagi yang tidak punya kesempatan menuntut ilmu di bulan Ramadan, merugi, ya kan? Kita adalah orang yang beruntung, teman-teman adalah orang yang beruntung, sahabat fillah adalah orang yang beruntung karena dikasih kesempatan kuliah di bulan Ramadan. Jangan dibalik mindsetnya, puasa kok kita kuliah gitu. Dibalik sekarang mindsetnya menjadi alhamdulillah, luar biasa UIN memberikan kita kesempatan kuliah sambil puasa, sehingga kita dapat pahalanya berlipat ganda, pahala puasa, pahala menuntut ilmu, ya. Jadi tadi dua ya, jaga kesehatan, perbaiki niat. Itu saja, Mbak Raisa. Oke, Sobat Villa, jangan lupa take notes. Ambil pulpennya, ambil kertasnya. Yang pertama tipsnya tadi, jaga kesehatan. Dan yang kedua, jangan lupa niatnya. Jangan lupa niatnya. Oke. Niat karena Allah ya. Niat karena Allah. Bukan niat jangan puasanya, lupa. Tapi niat karena Allah, puasa sambil kuliah. Oke, niat puasa sambil kuliah karena Allah. Iya. Oke, Sobat Villa, karena tadi adalah perbincangan terakhir kita, Sobat Villa yang di rumah pastinya udah pada nyatet, udah pada ngerti, dan udah pada menangkap ilmu-ilmunya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bunda Fatma dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Oke, karena kita udah ada di ujung acara, sayang banget ya Bunda, ini adalah akhir sesi kita pada episode kali ini. Tapi Sobat Villa yang di rumah, jangan lupa untuk tonton episode-episode lainnya di program Jendela Islam. Aku Raisa Mafira pamit undur diri, sampai jumpa di episode Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.